Satu pasal dicabut aja sama MK, urusannya udah panjang banget. Apalagi ribuan kan gitu. Selamat datang di Bincang Hukum bersama dengan Sean Matthew. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang Omnibus Law, ya, Sean? Udah siap nih? Siap dong. Jadi orang-orang banyak yang nanyain Omnibus Law itu sebenarnya apa, terus rame banget tuh sebenarnya gimana sih isinya, dan apakah gue harus dukung atau harus nolak, dan seterusnya. Jadi Sean mungkin bisa mulai dari ngejelasin istilah Omnibus Law itu sendiri ya. Dan sebenarnya di Indonesia tuh ada nggak sih konsep Omnibus Law gitu ya? Dan sebenarnya penerapannya kayak gimana? Itu dulu kali ya. Oke. Thank you, Chan. Jadi pertama gini, Omnibus Law itu artinya kalau kita ambil ya dari misalnya dari Merriam-Webster gitu ya, untuk situs penerjemah itu kan many things containing or including many items gitu kan. Kayak semuanya dibikin di sini. Kata omnibusnya dulu ya. Kata omnibusnya dulu adalah banyak hal yang dimasukin jadi satu. Nah, ketika dibuat jadi Omnibus Law, artinya jadi peraturan atau perundang-undangan gitu kan, yang mengatur banyak hal, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau ditanya kita punya atau nggak punya gitu kan, Omnibus Law ini, tergantung dari perspektifnya dulu. Karena gini, ada juga ahli yang mengatakan bahwa, kita sebenarnya punya sejenis Omnibus Law gitu. Misalnya undang-undang pemerintahan daerah kayak gitu, ada berapa ratus pasal, mencakup banyak hal dan sebagainya. Tapi sih kalau Omnibus Law yang ramai lagi dibicarakan kayak RUU Cipta Kerja dan segala macam, itu dalam kompleksitas yang berbeda, jauh banget beda. Mereka bahkan sampai mengesampingkan ribuan pasal dari puluhan undang-undang, itu kan banyak banget gitu loh. Nah, mungkin kalau kita bicara Omnibus Law itu memang berarti kita bicara skalanya itu yang banyak sekali. Apalagi kalau kita misalnya contoh ya di Irlandia gitu. Tahun 2008 ada mereka pernah bikin itu bahkan sampai mengesampingkan 2.300 undang-undang atau peraturan. Memang belum clear juga gitu undang-undang apa peraturan. Kalau 2.000 undang-undang kayaknya kebanyakan juga. Mungkin 2.000 peraturan karena kan peraturan nggak cuma undang-undang gitu. Kurang lebih itu sih kalau Omnibus. Selanjutnya, Sean, mengenai mengesampingkan sekian banyak undang-undang dan segala macam tadi sebagai contoh ya. Bukannya di Indonesia itu memang undang-undang yang terbaru itu selalu langsung bisa menggugurkan butir-butir undang-undang lainnya yang lebih lama. Itu memang udah ada asas hukumnya kan gitu. Tapi untuk di Omnibus Law ini, dia itu pengennya tuh mengesampingkan atau membatalkan bahkan membatalkan semua undang-undang jadi kayak mengarah ke satu gitu. Maksudnya apa sih? Misalnya gini, kalau Cipta Kerja ya, dia itu pengen membatalkan misalnya perizinan, misalnya perpajakannya, terus misalnya juga untuk PKWT apa segala macam, semuanya disesuaikan sama si Omnibus Law yang baru ini. Maksudnya kayak gitu sih. Nah, kalau yang tadi diomongin sama Chania soal mengesampingkan itu kan sebenarnya asas hukum, lex posterior derogat legi priori, ya kan? Sebenarnya memang udah biasa aja sih gitu. Makanya gue juga kalau ditanya, terus Omnibus ini spesialnya apa? Ya hampir nggak ada juga. Tapi ada tapinya. Dari lex posterior derogat legi priori ini, sebenarnya kalau dalam dunia praktek, ini penting banget gitu. Karena kenapa? Kayak misalnya gini, Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang sekarang masih ada gitu, yang sekarang masih dipakai. Nah, itu kan banyak banget yang dibatalkan ya sama Mahkamah Konstitusi. Nah, kadang-kadang kalau perusahaan gitu ya, itu masih pakai peraturan yang ada di pasal 1603 KUH Perdata. Kurang lebih, jadi yang dicabut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi yang dipakai KUH Perdatanya gitu. Yang sebelumnya yang 1848 gitu. Nah, maksudnya apa sih? Harusnya yang 1848 ini udah nggak bisa dipakai. Harusnya kita udah pakai yang Undang-Undang 13 2003. Tapi Undang-Undang 13 2003-nya ini udah dicabut. Udah
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi sama putusan MK. Nah itu yang jadi masalah. Mungkin gue juga nggak begitu paham karena Omnibus Law juga yang kayak gini, Profesor Maria Farida aja baru dengar katanya istilahnya. Apalagi gua kan gitu, Chan, maksudnya. Nah, otomatis mungkin ini undang Omnibus Law ini mungkin punya suatu kekuatan yang lebih lah gitu untuk membatalkan keseluruhan kaidah hukumnya dari peraturan tersebut. Mungkin gitu. Tapi itu baru kemungkinan berarti ya, Shan? Ya kalau kita bicara teori sih nggak mungkin. Kita kalau bicara teori nggak mungkin. Tapi prakteknya, kan gue juga kebetulan juga prakteknya di bidang ketenaga kerjaan ya. Oh itu prakteknya mau peraturannya lebih baru, mau peraturannya, kan gini ya, ada teori hukum namanya Steuvenbau. Apa teori hukum Steuvenbau itu Hans Kelsen ya. Jadi peraturan yang di bawah itu harus ngikutin yang di atas ya, kurang lebih gitulah. Nah, tapi pada prakteknya itu semua berantakan udah kalau di pengadilan. Nah, kalau misalnya ada beberapa nih misalnya gini, putusan MK itu kan kalau didengar di berita atau di mana gitu, final dan mengikat. Oke. Ada banyak kasus yang pasalnya udah dicabut sama Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya udah nggak berlaku nih. Tiba-tiba Mahkamah Agung buat sendiri peraturannya. Yang peraturannya itu surat edaran Mahkamah Agung gitu. Misalnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015. Itu tentang PHK karena alasan pidana itu boleh dilakukan tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Padahal itu udah nggak boleh berdasarkan putusan MK. Nah itu yang jadi masalah, gitu loh. Akhirnya pada prakteknya semua berdebat. Oh menurut gua, misalnya pekerja gitu kan yang melakukan penggelapan di perusahaan, menurut gua nggak boleh karena udah dicabut putusan MK-nya. Undang-Undang 13 2003. Nah, kalau menurut perusahaan biasanya, lo ada kok peraturannya di surat edaran Mahkamah Agung ini. Nah, ini jadi perdebatan lagi. Pada akhirnya di dunia praktek, itu semuanya tergantung hakim. Dan hakimnya juga mutus satu pengadilan, Chan, itu bisa beda-beda gitu putusannya. Padahal perkaranya mirip, pasalnya mirip, semuanya mirip gitu. Nah, itu yang gue bilang jadi masalah gitu. Berarti kalau kayak gitu, terlepas dari Omnibus Law itu isinya apa nantinya, misalnya di Indonesia ada atau apapun itulah ya yang disebut Omnibus Law, sebenarnya pada ujungnya pengadilan bisa membuat keputusan apapun juga dong, Indian. Pada prakteknya sih iya. Pada prakteknya iya. Gitu. Boleh sih orang nggak setuju sama gue ngomong gitu ya. Maksudnya hakim terikat sama undang-undang apalah segala macam. Tapi pada akhirnya undang-undang kekuasaan hakim itu terlalu luas gitu. Bukan gue bilang harusnya dibatasi, enggak, tapi maksud gue itu faktanya. Itu faktanya gitu, dan memang itu yang terjadi kok. Maksudnya beda-beda gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tantangan kali ya dari Omnibus Law. Karena ya sekarang kan kebetulan orang-orang udah pakai istilah ini ya. Walaupun tadi Shan sendiri udah sempat nyebut juga bahwa sebenarnya terlepas dari istilahnya azas posterior derogat apa tadi lex priori itu tetap berlaku gitu kan. Mau nggak ada istilah Omnibus Law kayak ada kayak nggak ngaruh ya. Maksudnya azas itu tetap berlaku anyway gitu kan. Nah, tapi ya udah kita pakai aja istilah ini karena sebagaimana yang digunakan oleh para pembuat hukum sendiri dan oleh masyarakat banyak. Ya. Nah, sekarang Omnibus Law sendiri, ada nggak sih tantangan penerapannya, Shan? Kalau misalnya nanti disahkan gitu. Disahkan jadi berlaku, nah itu ada nggak tantangan penerapannya? Tantangannya yang paling pertama sih pasti namanya disharmonisasi ya. Karena gini, kayak yang tadi gue bilang, misalnya Undang-Undang 13 2003 itu tentang ketenaga kerjaan. Undang-Undang 2 2004 itu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini kan tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, dua undang-undang ini, Chan, itu udah sampai ada 52 putusan MK yang membatalkan pasal di dalamnya. Kebayang nggak sih maksudnya 52 gitu, 52 hal dibatalkan. Dan ketika dibatalkan, yang salah. Di MK itu berarti kalau udah dibatalkan kan dia nggak berlaku. Nah, terus kalau dia nggak berlaku, gimana dong? Nggak ada solusinya gitu. Maksudnya, misalnya, kedaluarsa gugatan. Gugatan PHK itu harusnya cuma 1 tahun. Tapi itu dicabut karena pasal 158 Undang-Undang Tenaga Kerjanya dicabut. Akhirnya apa sih? Akhirnya nggak jelas pembatasan 1 tahunnya ini. Ini daluarsanya gimana?
Nah, gue sebagai praktisi itu berdebat terus soal itu. Setahun apa lebih setahun boleh atau nggak ada ukuran. Nah, berangkat dari cerita ini, apa sih yang gue mau ceritain? Yang gue mau ceritain, 52 pasal dibatalin aja. Itu mengundang perdebatan di pengadilan panjang banget. Nah, kebayang nggak Omnibus Law katanya mau ribuan pasal. Gue nggak ngerti tuh. Disharmonisasinya kayak apa. Gitu loh. Misalnya, perjanjian kerja waktu tertentu atau yang orang biasa kenal tuh karyawan kontrak. Misalnya karyawan kontrak kan bolehnya 2 tahun diperpanjang setahun gitu kan, atau 2 tahun diperbarui terus 2 tahun lagi gitu. Nah, ceritanya misalnya di RUU Cipta Kerja dibikin jadi 5 tahun gitu boleh diperpanjang atau 6 tahun misalnya gitu. Ketika itu diperpanjang, nah ini kan jadi masalah baru lagi. Nasibnya orang-orang yang 3 tahun ini gimana? Atau yang persis dia habis masa kontrak harusnya udah jadi karyawan tetap. Tapi karena ketika detik itu disahkan undang-undangnya, nah mau pakai yang mana segala macam. Karena kenapa? Secara teori iya bisa didebatin, tapi praktek itu lain. Ketika di dunia praktek, itu semua orang punya argumen sendiri dan ujung-ujungnya biasanya kuat-kuatan aja udah. Gitu sih. Jadi kalau ditanya tantangannya apa ya itu disharmonisasi gitu. Satu pasal dicabut aja sama MK urusannya udah panjang banget. Apalagi ribuan kan gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya kayak gitu tadi berarti diputuskan di tangan hakim lagi ya, Chan? Kalau sampai pengadilan. Iya, kalau sampai pengadilan dan terjadi ya sengketa, maksudnya ya perbedaan Ya. cara pandang interpretasi segala macam, ujung-ujungnya diputuskan oleh hakim. Iya. Berarti sejauh ini sebenarnya meskipun tanpa Omnibus Law itu sendiri, sebenarnya undang-undang yang udah ada selama ini, apapun itu ya, terlepas nggak ada label Omnibus Law atau apapun, tapi karena juga bisa menggugurkan butir-butir pasal undang-undang lainnya, juga mungkin menimbulkan masalah-masalah yang sama dong ya, Shan? Oh iya. Karena memang ya itu masalahnya juga karena hakim di pengadilan kadang-kadang ya memutus perkara hampir terlalu bebas gitu. Jadi benar-benar terserah dia misalnya berdasarkan putusan MK pasal ini udah dicabut. Kalau dia mau pakai terserah dia gitu. Memang kita bisa keberatan apa segala macam, tapi kan itu soal lain ya. Ini kan persoalan kepastian hukumnya nggak ada gitu loh. Kan harusnya kita punya kepastian hukum dong. Ini kalau orang melakukan A, hasilnya B. Jangan orang melakukan A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Nah, itu yang nggak bagus gitu loh. Itu yang menimbulkan masalah sih. Kecuali kita pakai common law. Ya nggak sih? Nah, Maksudnya memang hakim kan memang memutuskan, juri memutuskan ya. Ya nggak sih? Memang juri memutuskan gitu kan. nah, jadi kan kalau di sistem common law kan itu pengadilan itu mau juri dan hakimnya itu memang betul-betul terikat sama presiden. Presiden itu apa sih? Presiden itu adalah putusan pengadilan yang sebelumnya yang kira-kira perkaranya mirip gitu loh. Nah, itu common law kan, tapi kita bukan common law gitu masalahnya. Kita kan civil law ya karena Belanda segala macam. Rasa udah cukup ya secara umum. Oke. Kita udah cukup secara umum tentang Omnibus Law. Kita bakal bahas tentang RUU Cika secara lebih detail karena itu adalah Omnibus Law yang dibahas di Indonesia saat ini. Tapi kita bahas di video lainnya. Oke. Oke. Yang udah nonton.